warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yulianti Ayunhal, biasa dipanggil Ebi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membagi sedikit informasi tentang pemilihan umum kepala daerah. Dalam makalah saya terbagi menjadi tiga subbab. Yang pertama, bab 1 diisi dengan pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta kerangka konsep. Bab 2 terisi perkembangan demokrasi dan pemilihan kepala daerah, yang bagian-bagiannya terbagi menjadi A dan B. Di bagian A terdapat perkembangan demokrasi, A.1 pemerintahan Orde Lama, A.2 pemerintahan Orde Baru, A.3 pemerintahan Orde Reformasi, B pemilihan umum kepala daerah dan otonomi daerah, B.1 segi positif dan negatif pilkada langsung atau pemilihan kepala daerah secara langsung, C organisasi pemerintah daerah, D masa jabatan bupati dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bab 3 yaitu penutup terbagi menjadi 2, yaitu kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir adalah daftar pustaka. Mari langsung saja kita masuk di latar belakang. Latar belakang yang mendasari makalah yang dibuat adalah demokrasi yang sedang berjalan saat ini mengalami lompatan yang luar biasa. Hal tersebut dapat terlihat dari pengalaman beberapa masa pemerintahan setelah runtuhnya Orde Baru, mulai dari kepemimpinan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini membuktikan keseriusan negara dalam upaya mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Kita langsung saja ke identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 yang di bagian pertama itu ada yang dimaksud bagaimana perkembangan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dasar juridis pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung. Yang keempat, bagaimana dampak juridis, sosiologi, dan kultural pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung. C. Tujuan dan kegunaan. Tujuan pengkajian ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana dasar juridis pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana dampak juridis, sosiologis, dan kultural pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung. D. Kerangka konsep. Kerangka konsepnya di sini terbagi menjadi 2. Saya hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, pemilihan umum selanjutnya disebut pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini bab 2 perkembangan demokrasi dan pemilihan kepala daerah. Perkembangan demokrasi. Bentuk demokrasi yang sudah dikenal sejak lama dalam sejarah ketatanegaraan adalah bentuk pemerintahan monarki dan bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan yang pemegang kekuasaan atau archi terpusat pada satu orang penguasa tunggal. Berarti dia di sini bukan sangat berbeda jauh dengan sistem demokrasi ya.
biasanya seorang raja, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menyertakan rakyat dari sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pemerintahan. Jadi kalau misalkan sistem monarki itu seperti pemerintahan yang semacam raja, seperti itu, dia berpusat pada satu orang yang mengatur segala, yang mengkoordinir segala aktivitas dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Lanjut, A.1 Pemerintahan Orde Lama. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 menganut pemerintahan demokrasi, tapi nyatanya pemerintahan Orde Lama ini adalah monarki. Kenapa saya katakan begitu? Karena kekuasaan terfokus pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno sebagai bapak pimpinan besar revolusi. Dilihat dari aspek politik saat itu, Indonesia yang sangat dihargai di forum-forum internasional, tapi sayangnya terjadi konfrontasi dengan Malaysia sehingga terjadinya pemberontakan PKI. A.2 Pemerintahan Orde Baru. Walaupun dalam Pancakrida yang menjadi Prigman Kabinet Pembangunan digariskan bahwa pemerintahan harus menindak setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas menganut sistem demokrasi, tapi nyatanya juga monarki, karena kekuasaan terfokus pada satu orang, yaitu Presiden Soeharto sebagai bapak pembangunan. Saat itu kekuasaan politik difokuskan pada Partai Golkar sebagai pilar kekuatan politik pemerintahan yang tak tertandingi oleh partai manapun saat itu. Nah, pada zaman Orde Baru ini mereka menyebutnya sudah lebih baik mungkin ya, menjadi sistem pemerintahan demokrasi, tetapi nyatanya masih sama. Pada sistem pemerintahan ini mungkin demokrasi itu hanyalah formalitas atau sebutan untuk sistem pemerintahan kita, tapi pada dasarnya dan pada kenyataannya juga sistem ini masih monarki karena masih terfokus pada satu pimpinan atau satu presiden, yaitu Bapak Soeharto sebagai bapak pembangunan. Pemerintahan Orde Reformasi. Dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, semangat kolektif masyarakat Indonesia mempunyai visi yang ideal, yaitu untuk mengubah tatanan politik Orde Baru ke arah demokrasi yang berakar dan bersumber pada rakyat dan bukan pseudo demokrasi atau demokrasi bikin-bikinan. Yang dimaksudkan adalah sebagai koreksi pada demokrasi yang diterapkan pada sistem pemerintahan Orde Baru. Sebagai imbasnya, maka terjadi pula perubahan besar dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi dalam pemerintahan Orde Reformasi ini rakyat sangat dengan menggebu-gebunya kan, karena jatuhnya Presiden Soeharto dan membawa perubahan dan dampak besar untuk pemerintahan itu sendiri. Pemilihan kepala daerah dan otonomi daerah. Pada tahun 2004, bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat dan yang pelaksanaannya berlangsung relatif tertib dan demokratis. Dengan keberhasilan tersebut telah menjadikan dorongan atau modal sangat semangat diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah langsung oleh rakyat. Rakyat menuntut agar kepala daerah atau wakil kepala daerah pun dipilih secara langsung oleh rakyat daerahnya. Oleh karenanya, pemerintah meresponnya dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kita lanjut. Segi positif dan negatif pilkada langsung. Dari berbagai pandangan dapat ditarik hipotesa bahwa pemilihan umum pilkada langsung mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama,
Melalui pemilihan umum kepala daerah langsung, diharapkan masyarakat pemilih dapat menentukan sendiri kepala daerahnya masing-masing tanpa campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Yang kedua, melalui pilkada langsung diharapkan bisa memotong kecenderungan menguatnya oligarki partai-partai dalam menentukan kepala daerah. Yang ketiga, melalui pemilihan umum kepala daerah langsung diharapkan mengurangi fenomena politik uang atau money politik yang begitu marak dalam pilkada tidak langsung oleh para wakil rakyat di parlemen lokal. Yang keempat, melalui pilkada langsung diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintah di tingkat lokal. Yang kelima, melalui pilkada langsung diharapkan akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional, karena dengan pilkada langsung makin terbuka peluang munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah. Selain sisi positif, pilkada memiliki sisi negatif yang perlu dicari jalan keluarnya. Dalam pemilihan umum kepala daerah langsung, gelanggang kompetitif di dalam parlemen pindah keluar parlemen, sehingga perlu sistem pengendalian ekstra ketat agar tidak menimbulkan konflik keras di tengah-tengah masyarakat atau konflik horizontal yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan lingkungan dan dapat membawa korban jiwa maupun harta benda. Pada gelombang pertama, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah langsung tidak kurang dari 181 kabupaten, kota dan provinsi menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah langsung, dan nyatanya banyak terjadi kasus keributan yang membawa korban jiwa dan harta tidak sedikit. Organisasi pemerintah daerah. Pada subbab ini mulai ada daerah otonom di Nusantara sejak zaman Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1920. Yaitu sejak dikeluarkan Relegmen yang isinya membagi wilayah Nusantara atas daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sekarang ini sistem pemerintahan yang ditandai dengan otonom, luas, dan demokratis lebih dominan daripada dekonsentrasi. Di bagian D, masa jabatan bupati dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penentuan masa jabatan lembaga-lembaga negara baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah merupakan suatu kemestian. Hal penting ini mengingat tenggang waktu yang lama bagi seorang yang menjabat. Jika makin lama seorang menjabat, maka ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu pertama, proses regenerasi tidak berjalan sehat, dan yang kedua, kemungkinan disalahgunakannya kekuasaan lebih terbuka. Nah, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu penutup. Di sini kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya paparkan tadi adalah 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia cukup dinamis. Mulai dari ketika Indonesia merdeka hingga Orde Reformasi, dinamika tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim politik yang sedang berkembang pada tiap masa. Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini merupakan penggabungan dari sistem election dan selection. Jadi pertama-tama dia bertahap dari sistem yang belum benar-benar baik sampai yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diindikasikan bahwa meski dilakukannya pemilihan langsung, namun sesungguhnya kekuasaan penentuan jabatan kepala daerah masih berada pada kendali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini terlihat dari pasal 109 ayat 3 yang menyatakan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Yang kedua, dasar juridis pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan lain yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah adalah A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini saya akan bacakan rekomendasinya. 1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai berbagai pasal yang terkait pemilihan kepala daerah agar pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multi interpretasi yang dibenahi. Pasal yang dikaji tersebut diantaranya adalah yang terkait pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, dan kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis ini perlu diperjelas dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada masa mendatang. Pemaknaan demokrasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Artinya, pembuat undang-undang dapat menentukan sistem pemilihan umum kepala daerah langsung yang sesuai dengan kondisi sosial suatu daerah. Jadi dia disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut ya. Apakah secara langsung ataukah melalui perwakilan di DPRD? Hal ini dimaksudkan sebagai jawaban konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat daerah yang berbeda-beda, juga sesuai dengan ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan latar belakang perumusannya. Frase secara demokrasi dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dapat pula secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, perlu upaya kultural bagi pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi. Hal ini adalah langkah awal dalam menuju jalur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi, keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Civic education dengan demikian merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai, dan keadilan yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi. Mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi ini adalah infrastruktur politik khususnya di daerah. Infrastruktur politik yang terdiri dari kelompok gerakan dan kelompok penekan. Partai politik di daerah menjadi salah satu elemen penting yang ikut melakukan pemberdayaan publik dalam rangka pilkada secara langsung di daerah. Tanpa itu semua jangan harap pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan tercipta dengan baik. Maka sejak awal ada panduan yang jelas bagi arus bawah bagaimana harus menjalankan pilkada secara langsung dengan baik. Ya, terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan dari makalah yang sudah saya buat.